Om Swastiastu, Namaste, Sotyahontu, salam kebajikan. Ya teman-teman, hari ini saya kedatangan seorang teman spesial dalam perjalanan spiritual, di mana kami mengenal dan juga melakukan beberapa kolaborasi perjalanan-perjalanan sesuai dengan hobi dan juga bertujuan untuk meningkatkan tradisi-tradisi dan budaya yang memang kita memperjuangkan untuk jauh dari hal-hal yang musyrik, misrik, pandangan salah ataupun itu sesat. Nah, penasaran? Tunggu, jangan kemana-mana. Kita akan langsung bertemu dengan teman saya spesial ini. Ditunggu. Ya, teman-teman, inilah yang tadi saya sempat membicarakan bahwa kedatangan tamu spesial ya. Tamu spesialnya yang sudah pasti yang sering saya podcast bareng, ada Ki Jagat Agung, dan ini adalah Coach Lim Isen. Ya, silakan diperkenalkan Coach Lim Isen. Oh ya, halo, nama saya Lim Isen. Saya adalah seorang tarot reader dan di sini saya diundang oleh Ki Jagat Agung untuk melakukan podcast. Terima kasih ya atas undangannya dan terima kasih juga untuk Ki Bara Chandra. Ya, balik ke Ki Jagat Agung. Ya. Halo, penonton. Salam cinta kasih universal untuk semuanya. Semoga yang menonton sehat selalu, diberkahi oleh alam semesta. Sadu, sadu, sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam damai sejahtera. Nah, nih Ki Bara Chandra nih undang kawan kita satu ini nih. Coach, apa kabar? Baik. Coach, selamat datang di toko Ki Bara Chandra dan konten kami. Oke. Coach, Pokoknya bagus ya. bagus ya. Lengkap nih, lengkap banget. Coach, Ya, gimana? ini auranya hari ini menawan sekali beliau nih. Aduh, Ki, jadi malu. Ki Bara, Ya, Ki Jagat Agung. monggo dah. Panjenengan yang bertanya-tanya. Baiklah, biar para penonton ini puas dan tidak lagi penasaran, coba diceritakan perjalanan spiritual Coach Lim Isen. Perjalanan spiritual nih ya, mulai dari saya lahir atau saya belajar nih? Boleh dari mulai menapaki dan ada chemistry ya, mungkin dari pengalaman dari lahir juga oke. Oke, jadi awalnya ini saya itu memang memiliki bawaan turunan dalam ini spiritual ya. Jadi memang dari turunan dari ayah saya. Cuman pada saat itu saya adalah tipe orang yang denial dengan bisa dibilang kelebihan inilah. Ya, menyangkal Ya. Jadi saya tuh kayaknya saya pengen menjadi seorang yang pebisnis aja gitu, nggak mau menjadi seorang spiritual atau seorang coach lah bisa dibilang. Nah, awal mulanya itu saya tertarik dengan yang namanya tarot. Ya, jadi tarot itu saya lihat kayaknya gambarnya itu banyak mengkisahkan tentang kehidupan manusia. Ya, jadi tarot itu unik bagi saya. Akhirnya saya mulai mencoba untuk menjadi seorang tarot reader itu ketika di tahun 2007. Nah, tahun 2007 saya menjadi tarot reader. Akhirnya saya diundang ke beberapa booth atau stand ya yang ada bazar. Nah, ketika itu entah kenapa saya belum menemukan chemistry yang cocok nih, chemistry yang cocok dengan kartu itu. Nah, setelah itu ya tahun 2008 lah saya sudah menambah ke arah tarot reading. Nah, karena waktu itu saya juga masih kuliah, ya, jadi saya lebih fokus untuk kuliah. Jadi saya tuh meninggalkan yang namanya spiritual. Wajar. Spiritual. Tuntaskan pendidikan dulu. Betul, tuntaskan pendidikan. Karena pendidikan itu penting loh. Ya. Nah, jadi setelah itu saya kan cita-citanya itu ingin menjadi seorang pebisnis ya di bidang media, kita bilang videografi, fotografi. Cuman ketika saya meninggalkan spiritualis saya sebagai tarot reader, akhirnya banyak sekali hambatan-hambatan dalam kehidupan. Salah satunya, kita flashback lagi. Sebelum saya untuk masuk menjadi seorang tarot reader,
saya sempat mempelajari ilmu spiritual di tahun 2012 waktu itu. 2012 membuat mempelajari dalam juga sih, mempelajarinya sampai kemana-mana. Dan yang paling pertama itu saya ke Thailand gitu. Nah, cuman banyaklah ketemu dengan beberapa teman orang ahli spiritual juga. Salah satunya adalah Ki Jagat Agung ini. Dan salah satu yang menjadi seorang ini juga yang pernah membimbing saya juga dulunya. Waktu itu nama saya masih Ki Dalang Hati. Ki Dalang Hati dulunya. Terus Iya, bagaimana lanjutkan? Nah, setelah itu akhirnya kan saya lebih fokus ke kuliah, fokus ke pekerjaan. Nah, akhirnya banyak nih hambatan-hambatan dalam kehidupan. Bisa dibilang saya jatuh lah waktu itu. Jatuh di tahun 2006-2007. Nah, kalau saya udah jatuh, saya balik lagi untuk bertanya kepada guru spiritual saya. Nah, kata guru spiritual saya, kenapa sih bisa begini? Dia bilang, kamu ini memiliki talenta, cuman kamu tidak menggunakan talenta kamu, katanya. Saya masih bingung. Nah, pada akhirnya setelah itu saya baru tahu, oh ternyata talenta inilah yang dimaksud, yaitu dalam menjadi seorang coach atau menjadi seorang projector ya, kalau misalnya kita bilang dalam human design. Human design itu adalah seorang projector. Memang kita ini diciptakan berbeda-beda. Ada orang menjadi seorang generator, yaitu pebisnis, ada seorang menjadi leader, ada yang menjadi projector atau pembimbing. Jadi kebetulan saya ini adalah seorang projector. Jadi saya memulai memulai memasuki lah dunia spiritual lagi di saat itu. Tapi sambil berjalan dengan bisnis yang saya jalanin. Akhirnya baru mulai bisnisnya juga bagus dan spiritualnya juga seimbang gitu bilang. Nah, jadi disitulah yang perjalanan spiritual saya dari dulu sampai sekarang, dan sekarang ini saya lebih fokus di ininya saya di spiritualnya saya. Spiritual, jadi menjadi seorang professional coach dan professional leader di Harrow. Dan beberapa lah, dan ada beberapa juga gitu. Itu sih kira-kira garis besarnya bisa saya ceritain nih. Ya, jadi nonton. Kebetulan nih kami nanti Ki Badra Chandra sendiri ya, Ya, Ki Jagat. Ki Badra Chandra, Coach Vision, dan saya. Kami ini sebenarnya tergabung di satu asosiasi perkumpulan di mana kami bertiga ini, terutama Coach Vision sendiri, pendiri awalnya namanya Nusafers ya. Nusafers. Jadi nanti ada channel Nusafers sendiri loh. Jangan lupa mampir, cari aja channelnya nanti Nusafers ya. Nusafers ya. Nanti akan ada di ini ya, di tulisan di bawah ini. Kalau di channel spiritual dan supranatural 888 ini lebih ke arah mungkin mistik ya. Nanti karena zaman ini kita zaman bisa dibilang zaman modern, zaman modern, akan ada edukasi, akan ada podcast dari kami bertiga, di mana Ki Badra Chandra sesuai dengan gelar aslinya yang bergerak di satu kepercayaan Buddhis sebagai Romo penceramah, akan ada Dharma Talk gitu. Nah, saksikan itu ya para penonton, nanti kita buat nih. Dan kita menamakan aliran kita nih apa? Psikometafisik. Dan kita lebih menjelaskan ke arah metafisik modern. Gimana juga berhubungan dengan Dharma Talk. Karena kenapa kita mengambil Dharma Talk dan nanti juga ada sains kuantum yang berhubungan, karena masuk ke ranah modern. Kenapa saya ambil Dharma Talk tadi? Karena ada satu hal-hal universal, ada satu ajaran-ajaran universal, walaupun di kepercayaan lain juga seperti itu. Tapi ini menurut saya orang Romo dan penceramah yang berbicara soal Dharma, di sini ada pesan-pesan universal lain yang lebih mendalam. Lebih mendalam. Jadi
kalau di Usapers itu kita akan lebih membahas tentang energi-energi, ya, terus lebih tentang metafisika, Hitungan-hitungan geometri. hitungan-hitungan geometrinya juga. Mungkin ada pace, mengapa bisa menjadi hitungan Fungsi, feng semuanya ada. Ya. Numerologi, jadi itu semua ada memiliki hubungan ya dengan kehidupan, dengan alam semesta ini. Jadi banyak lah nanti akan kita bahas di situ ya. Ya. Balik lagi nih, Coach Lim Ison. Ya. Berarti sekarang sudah mantap ya untuk mengarahkan, karena tadi kan ada satu Tadi lari dari bakat. kenyataan. Iya. Di sekarang lari dari Iya, kenyataan. dari kenyataan betul. berarti sudah mantap. Nah, berarti dalam mengisi-ngisi spiritualnya ini lebih fokus ke tarot atau apa? Kalau untuk mengisi spiritual, pertama itu udah pasti tarot. Ya, jadi memang berkecimpung di tarot itu kan memang sudah sangat lama. Ya mau nggak mau, jadi spesialitinya memang di tarot. Tapi saya juga sertifikasi di bagian feng shui, terus ada di bagian ini juga aura terapis juga. Jadi lebih ke tiga itu aja sih kalau saya. Dan ada klinik aura terapisnya. Ada. Aura terapinya ya. Ada klinik aura terapinya. Nanti akan kita bahas di Nosafers ya. Ya, boleh. Nah, salah satu yang saya menarik ini berarti yang sesuai spiritualnya kayaknya lebih ke tarot kayaknya ya. Awalnya memang dari tarot. Ya, karena saya tadi menyimak dari tarot. Nah, teman-teman bagi yang memang sesama penghobi tarot dan tarot reader ya, boleh nih mungkin ya enggak. Ada yang mau bertanya silahkan, atau ada yang memang untuk lagi saling memberikan masukan-masukan ya enggak, ataupun saling berdiskusi mengenai tarot ya, silahkan dengan Coach Lim Ison. Nah, teman-teman, nah inilah tadi adalah perjalanan spiritual dari Coach Lim Ison ya. Jadi teman-teman ditunggu apa sih kira-kira, pasti kan punya tuh namanya sebuah koleksi-koleksi ya. Oh, koleksi-koleksi ya. Dan pengalaman. Dan ya mungkin ada beberapa testimonial ya. Ditunggu. Oke. Jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjut di sesi 2 dengan Coach Lim Ison dan Ki Jagat Agung ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup nih, Ki Jagat Agung atau dari Coach Lim Ison. Coach saja deh yang menyampaikan. Gitu ya. Di luar tamu kita. Berikan tamu. Jadi ini apa nih maksudnya closing statement-nya? Closing statement mungkin ya Gimana? sebuah kata mutiara. Kata-kata penutup. Oke, kata-kata penutup dari saya itu adalah jangan pernah kita berkecil hati ketika kita tidak bisa menjadi seseorang yang kita impikan atau idolakan, karena setiap manusia itu memiliki jalan masing-masing. Ya. Jadi memang jalannya harus di A, ya udah kita jalan yang kita tekuni di situ. Jangan pernah melawan, menjalani aja. Jadi mensyukuri apa yang sudah ada pada diri kita. Itu aja sih. Kita dapat Kata yang bagus. ya, sesuai pengalaman sih. Sesuai pengalaman. Kiranya bisa diambil hikmah dari kata-kata beliau ini. Para penonton, saya menutup perjumpaan kita di tayangan ini, Di sesi pertama ini di sesi pertama dengan Coach. Thank you, Kiranya udah diundang. bermanfaat. Kiranya sama-sama. Kiranya bermanfaat. Ya. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam damai sejahtera. Rahayu. Rahayu.